Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang pertama kali ambil bagian beribadah di gedung gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, dengan penuh sukacita, mari kita mulaikan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-28 menjadi nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya.
Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan, karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepada-Mu, di dalam menjalankan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, masih sombong, dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepada-Mu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya merupakan anugerah besar dari Allah kepada kita. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudaraku, dengan berdiri kita bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah di ibadah minggu saat ini. Kita awali dengan doa. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadirkan kami di persekutuan ibadah minggu saat ini. Kami sungguh bersyukur karena kendati pun ibadah persekutuan saat ini kami layankan di rumah tangga kami masing-masing. Namun kami aminkan itulah berkat terindah dari Allah untuk kami. Berkenan kami yang bersedia menerima firman-Mu di ibadah saat ini. Engkau urapi ya Allah, agar lewatnya sekalian kami semakin diperkaya menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini ya Allah, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya
dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perandaan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di perenungan firman Allah di ibadah minggu saat ini. Kita akan bersama memaknai kehadiran Allah lewat persekutuan ibadah kita, lewat pemberitaan firman Allah,
yang sudah diawali dengan pembacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga 29 dengan tema sinodal, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali sadar atau tidak, kita berada di situasi yang akan diuraikan di awal khotbah ini. Apa itu saudaraku? Situasi atau keadaan hidup di mana saya dan Bapak Ibu melakukan sebuah kebaikan, tapi di dalam kebaikan yang kita lakukan, kita mendapatkan respon yang bisa kita bilang tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyakitkan. Artinya perbuatan baik kita dibalas dengan kejahatan. Saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan supaya kita tahu bagaimana kita menyikapi keadaan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena tentu di situasi yang tidak menyenangkan ini, di saat kita berbuat baik tetapi orang membalasnya dengan tidak baik, seringkali keadaan ini memicu kita untuk berkata kepada diri, wah, ngapain kalau begitu? Kalau pada akhirnya perbuatan baik saya dibalas dengan kejahatan, untuk apa kalau demikian? Lebih baik saya berbuat jahat juga, supaya dia tahu bagaimana rasanya dijahatin. Kadangkala saudaraku, kita berpikir begitu sederhana sehingga situasi tersebut membuat kita enggan untuk melakukan kebaikan lagi. Karena pikir kita ternyata baik itu tidak enak, menjadi orang baik itu tidak enak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara dalam konteks iman Kristen, maka yang mau dikatakan di perenungan pagi hari ini, saya dan saudara tidak harus menyimpulkan demikian, tidak harus berpikir demikian, bahwa ketika kita melakukan kebaikan tetapi kita mendapatkan respon yang tidak baik, bahkan menyakitkan, jangan kemudian itu mematikan semangat kita untuk tetap berbuat baik. Nah, ini yang perlu kita telaah saudaraku. Kenapa? Kenapa kita harus tetap berbuat baik kendati pun kita dijahatin oleh orang yang kita baikin? Jawabannya sangat sederhana. Karena apapun yang orang lain tujukan kepada kita, sekalipun menyakitkan itu bagi kita, tapi orang tersebut bukan yang menentukan hidup kita. Artinya, mari kita anggap saja itu bagian nyata hidup kita yang menjadi bunga-bunga
di dalam perjalanan hidup kita yang biasa kita sebut dengan istilah dinamika atau harmonisasi hidup kita, sehingga kita tidak lebay untuk kemudian patah semangat, lesu, lemah. Karena apa saudaraku? Karena ketika kita berbuat baik, Tuhan menilai baik bagi kita. Dan penilaian Tuhan itulah yang menentukan hidup kita kelak. Jadi kalau kemudian di dalam kita memberlakukan hidup ini ada banyak tantangan yang kita hadapi, yang mungkin mengecewakan, menyedihkan, menjengkelkan, jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena pada akhirnya kita mendapatkan upah dari Allah, yaitu sorga. Saya pikir ini teladan yang diberikan oleh Yesus. Tidak sedikit pun reaksi Yesus dalam kemanusiaannya membalas kejahatan orang yang ditujukan kepadanya, yang dia layani, yang dia kasihi. Kenapa demikian saudaraku? Karena menurut Yesus, dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk berkelahi, bukan untuk saling komplain satu dengan yang lain, bukan untuk bantah membantah, bukan untuk mencari pembenaran. Betul-betul dia hadir hanya untuk melayani. Kalau kita bangun kata melayani, artinya di seluruh totalitas hidup kita, kita hanya dedikasikan tanpa pamrih sebagai seorang yang mengabdi. Melayani artinya mengabdi. Untuk situasi apapun kita harus tetap meleburkan diri. Di situasi senang atau tidak senang, kita tetap melihat itu sebagai konteks kehidupan yang memang kita harus jalani, perangi, lewati. Dan itu yang dilakukan Yesus, makanya dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan untuk setiap orang yang berbuat jahat kepadanya, yang telah dia lakukan kebaikan kepada mereka, Yesus hanya berkata, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan yang sangat baik saudaraku. Supaya kita tidak akan mengklaim diri kita tidak berarti. Artinya sia-sia kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia sepanjang baik yang kita lakukan. Karena pasti itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan kita berduka hanya karena orang mencaci maki kita, yang sudah kita layani, kita kasihi, kita dukung, kita semangati. Jangan. Ini memang tidak enak saudaraku, tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kuasa untuk menentang itu. Karena Tuhan hadirkan kita di dunia ini adalah untuk mengabdi dalam karya bakti diri kita. Betul-betul kita hanya mempermuliakan nama Allah, tidak lagi mencari kesenangan batin. Karena kesenangan batin itu sudah kita dapatkan di dalam Yesus.
yaitu sorga. Jangan pikirkan lagi yang lain. Terus semangat mengabdikan diri dalam karya bakti kita di situasi baik atau tidak baik. Firman Allah sudah bilang, saudaraku, baik atau tidak baik waktunya, firman Allah tetap disampaikan. Kita harus tetap menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang-orang beriman. Mau dibenci, mau disayang atau tidak, tetap firman kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan firman, tentu yang kita lahirkan adalah hal-hal yang baik. Tidak ada dalam firman diajarkan kepada kita untuk mencemooh, membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk mencaci maki, untuk menfitnah, untuk menghina. Tidak ada. 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati. Itu yang diajarkan. Ya, kadangkala kita berpikir ya nggak enak banget ya jadi orang Kristen, tapi kalau kita berpikir secara kedagingan, kepuasan batin, secara manusiawi. Tapi mari kita berpikir secara iman. Luar biasa enaknya jadi orang Kristen, amin. Karena upahnya adalah sorga. Yesus sudah berkata, Allah yang kita sembah sudah berkata, hanya Dia jalan menuju sorga, tidak ada jalan yang lain. Yohanes 14 ayat 6. Perkataan Yesus ini tidak bisa dihapus. Perkataan Yesus ini tidak bisa dilupakan, ditolak atau apapun. Karena itu real, itu nyata. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Dia nggak peduli dengan apapun yang dia hadapi. Sepanjang hidupnya adalah Kristus, matinya adalah keuntungan. Nah, teladan ini saudaraku yang disampaikan kepada saya dan saudara dari Paulus. Ketika dia katakan hidupnya adalah Kristus, dia tidak lagi berbicara tentang dirinya. Orang mau terima dia, orang mau tolak dia, orang mau benci dia, orang mau sayang dia, apapun keadaannya, Paulus tetap melayani Kristus. Dia tidak melihat kegagalannya yang ditolak karena dia berbuat baik sebagai sesuatu yang harus menjadikan dia beralasan untuk meninggalkan Kristus. Tidak. Dia tidak berkata, Tuhan Yesus, kenapa saya sudah melayani Engkau, tapi kenapa orang lain menolak saya? Dia tidak menuntut itu, saudaraku. Betul-betul dia mengikuti apapun realitas yang terjadi. Baginya yang terpenting adalah melayani Kristus, melakukan perbuatan baik. Dia tidak menuntut apapun karena dia tahu Allah yang melihat, yang akan memberkati dia, bukan apa yang dinilai oleh orang-orang yang membenci dia karena dia berbuat baik. Bukan. Mari kita garis bawahi pengalaman hidup iman Paulus ini, saudaraku. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak melanggar adat istiadat nenek moyang yang diajarkan oleh Tuhan Allah. Dia tekun meleburkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi di ayat 17 dikatakan, aku tetap ditangkap dan diserahkan kepada kerajaan Romawi. Aku ada dalam pengadilan menjadi terdakwa.
sebagai upaya untuk membatasi ruang gerak saya melakukan pekerjaan Allah. Dan betul Paulus dipenjarakan untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, tapi bagi Paulus itu bukan masalah. Biasanya kalau kita dipenjara karena kita berbuat baik, pasti kita marah banget ya. Pasti bilang, Tuhan, Engkau tidak adil. Masakan aku sudah berbuat baik, tapi aku tetap dipenjara. Mana keadilanmu Tuhan? Kita tuntut keadilan Tuhan di dunia. Jangan, leburkan diri. Apapun yang terjadi kepada kita, pasti Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Di balik kejadian yang menyakitkan yang kita rasakan, Tuhan tidak akan tinggal diam. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Jadi jangan takut saudaraku, untuk apapun yang kita hadapi. Saya mau katakan begini, kita terbebas dari hukuman atau kita dihukum, sama saja. Kita juga pasti mati, betul? Tidak ada orang yang tidak mati hanya karena dia bebas dari hukuman. Tetap mati. Mari kita pikirkan matinya kita. Apakah di waktu kita mati dan berada di pengadilan Tuhan, kita mau jadi terdakwa atau orang yang dibebaskan? Jadi jangan pikirkan pengadilan di dunia. Kalau toh pada akhirnya karena kebenaran yang kita lakukan, kita tetap juga dipenjarakan. Yakin, di balik peristiwa ini ada maksud Tuhan yang indah untuk kita, supaya kita tetap bersemangat. Yakin bahwa pekerjaan yang aku lakukan selalu dapat restu Tuhan. Buktinya di dalam penjara, Paulus menulis begitu banyak surat kepada jemaat-jemaat, dan menjadi cerita yang tidak pernah terhapus sampai hari ini. Karena dia sampaikan itu dalam kewibawaan imannya sebagai milik Kristus. Dan kita masih baca sampai hari ini saudaraku. Ini teladan yang baik, supaya jangan kita berhenti untuk berjuang di dalam mempertahankan kemerdekaan kita. Kita tahu Paulus sadar betul dia sudah merdeka oleh Kristus. Baginya mempertahankan kemerdekaan dalam Kristus itu wajib. Saya pikir ini senada dengan kehidupan berbangsa, bernegara di bumi pertiwi Indonesia. Tidak ada alasan bagi kita sebagai warga gereja untuk tidak mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita ditindas, kita dikucilkan, kita dihina, kita dihambat dan seterusnya, terus lakukan karya diri kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di bumi pertiwi ini. Tetap mempertahankan NKRI sebagai negara kesatuan yang harus kita dukung, kita bangun, kita semangati. Kita terus berikan suasana bahagia kepada masyarakat lingkungan di mana kita berada. Jangan pernah kita berkata, kenapa kita mengalami begitu banyak penindasan, begitu banyak hambatan dan seterusnya. Bukankah kami adalah warga negara? Jangan pernah berpikir demikian saudaraku. Itulah hidup, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Tidak ada hidup yang dinamis, tidak ada hidup yang harmonis terus dan selamanya. Pasti ada realitas di mana kita akan menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan. Jadi jangan lebay, maaf kalau saya katakan demikian. Itu tema khotbah kita, katakan demikian saudaraku. Mensyukuri kemerdekaan sebagai berkat Allah. Kalau saudara mengaminkan kemerdekaan negara kita adalah berkat dari Allah, maka tidak ada alasan bagi saudara untuk berhenti berkarya bagi negeri ini hanya karena saudara merasa saudara ditekan, dikucilkan dan seterusnya. Jangan. Tapi ini jadi cambuk semangat bagi saya dan saudara untuk tetap eksis dalam eksistensi kita sebagai warga negara yang sudah dimerdekakan. Beri diri, leburkan diri dalam karya bakti saudara untuk bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai, yang sudah dimerdekakan
diperintahkan oleh Allah selama 75 tahun. Jangan berhenti, jangan berhenti. Itu yang dilakukan oleh Paulus, saudaraku. Walaupun dia harus ada di pengadilan, dia tidak berhenti mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepadanya, karena dia tahu itulah yang harus dia lakukan. Itulah yang harus dia semangati dirinya sebagai laskar Kristus, sebagai abdi Allah di dalam kehidupannya. Jadi mari saudaraku, kita bangun semangat itu walaupun kita mengalami tantangan dan pergumulan, baik dari lingkungan kita, baik dari komunitas kita, baik dari orang lain atau dari siapapun. Jangan berhenti untuk berkarya, mempertahankan kemerdekaan, baik kemerdekaan iman, kemerdekaan bangsa. Karena dengan demikian Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman. Semangat merdeka, terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan berbuat baik kepada manusia Indonesia, kepada bumi pertiwi, negara tercinta. Karena itu yang Tuhan inginkan sebagai bentuk syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Lupakan kejahatan orang terhadap kita. Pikirkan kebaikan Tuhan kepada kita. Maka kita akan terus berkiblat kepada Tuhan. Terus melakukan kebaikan untuk Tuhan. Maka Tuhan yang melihatnya akan memberkati kita. Dan itulah sorga saudara dan saya. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Saudaraku, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak berhenti berbuat baik di situasi di mana kami menghadapi tantangan sekalipun, bahkan di saat kami dicerca, dihina, dikucilkan, direndahkan. Berkenan Tuhan, Engkau terus berikan semangat kepada kami, agar kami tidak patah semangat, lalu hilang pengharapan dan lari dari Engkau. Tapi lewat tantangan yang ada, justru semakin meyakinkan kami kalau di dalam semuanya itu Tuhan ada memberkati kami. Terima kasih ya Allah di sorga. Mari Engkau terus jaga hati kami, jiwa kami, pikiran kami, perasaan, tutur kata dan perbuatan kami, agar dalam bersama dengan Tuhan kami tidak selalu berupaya untuk berbuat jahat, baik kepada diri kami sendiri, kepada sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kejahatan itu dibenci oleh Allah, dan Tuhan tidak menginginkan kami berbuat jahat. Kami mohon Tuhan, sadarkan kami agar benar-benar kami berada di jalan-Mu, dan hidup kami menyenangkan orang lain, dan terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami datang berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Engkau tahu Tuhan harapan besar dari kami yang sedang merenovasi gedung gereja kami. Berikan semangat kepada jemaat, bagaimana mereka bersinergi melakukan pekerjaan mulia ini dengan tidak saling membantah satu dengan yang lain. Tapi benar Tuhan, kami ada dalam kekuatan komitmen. Kami mau bersinergi menyelesaikan proses pembangunan rumah Tuhan yang adalah tempat ibadah kami ini. Berkati para tukang, berkati pemborongnya, berkati panitia pembangunan, agar dengan berkat Tuhan semua dapat dikaryakan secara bersama demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati PHMJ yang sebentar akan berproses dalam acara serah terima jabatan dari periode 2017-2020 kepada PHMJ periode 2020-2022. Biarlah dalam campur tangan Tuhan semangat PHMJ terpilih di periode yang akan berjalan benar-benar dibangun dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap mereka yang terpilih selaku pelaksana harian majelis jemaat atau PHMJ tidak ada untuk kepentingan dirinya, tapi ada untuk kepentingan Tuhan lewat pelayanan jemaat. Tidak ada yang arogan, tidak ada yang emosional, tidak ada yang tinggi hati, tidak ada yang sombong, tetapi semua bersinergi dalam melakukan tugas pelayanan bersama. Karena tidak kebetulan kami dipilih oleh-Mu untuk melakukan tanggung jawab pelayanan ini, maka biarkan kami yang sudah Engkau merdekakan dari kuasa dosa memahami itu sebagai anugerah berkat dari Tuhan untuk bersama-sama kami kerjakan dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Berkati seluruh jemaat dari yang paling kecil sampai yang paling tua.
Jaga semua jemaat-Mu Tuhan, agar tidak ada di antara jemaat-Mu yang saling mencemooh, saling menyakitkan satu dengan yang lain, tapi semua ada di dalam kerelaan untuk saling mendukung, saling menghargai, saling menyayangi demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami dalam persiapan menikmati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun pada hari esok. Seluruh rangkaian acara dari Istana Presiden sampai di pelosok-pelosok tanah air dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan, Engkau tetap turut campur tangan, agar ketika ada kelompok masyarakat yang berkumpul di dalam mensyukuri kemerdekaan 75 tahun, Tuhan jaga mereka, jauhkan dari virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidup bangsa kami, gereja Tuhan, bahkan seluruh umat manusia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah bersama dengan Tuhan kami melangkah seia sekata, seperasaan, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia, tapi benar-benar kami bahu-membahu membangun negeri tercinta Indonesia ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa kami yang sudah merdeka ini. Dengarkan syafaat kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Persembahan bisa diserahkan dengan dua cara. Yang pertama, bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Bukit Harapan dengan nomor rekening 14100 1042 9348. Yang kedua, bisa diserahkan langsung ke kantor gereja pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 08.00 sampai dengan 15.00. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia
Jemaat Tuhan, marilah kita serahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Pembacaan Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, nomor 4970-8 angka Romawi, /20 angka Romawi, KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 hingga 2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020 hingga 2022 di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya. 1. Terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 hingga 2020 di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya, dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Ketua 1 Penatua Tonis O. Monsangi. Ketua 2 Penatua SAL Gerits. Ketua 3 Penatua Bisner Manik. Ketua 4 Diaken Ian Christian G.W. Pati. Ketua 5 Penatua Nur Rahadianto S.W. Sekretaris Diaken Claudi C. Nanlohi. Sekretaris 1 Penatua Akrin W. Larungkondo. Sekretaris 2 Penatua Dwi Anjarweni. Bendahara Penatua E.I. Kurnain. Bendahara 1 Diaken Erminawati. 2. Terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020 hingga 2022 di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Ketua 1 Penatua Tonis O. Monsangi. Ketua 2 Penatua SAL Gerits. Ketua 3 Penatua Bisner Manik. Ketua 4 Diaken Rudolf J. Sitompul. Ketua 5 Penatua Edward A. Sitorus. Sekretaris Penatua Akrin W. Larungkondo. Sekretaris 1 Penatua Rudio Hartono. Sekretaris 2 Penatua Iva Yuniwati. Bendahara Penatua Rusmiatun. Bendahara 1 Penatua A. Agus Basuki. 3. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 hingga 2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022 hingga 2025 di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini,
maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 3652/12 MS.20/KPTS tanggal 4 Desember 2018 tentang penyempurnaan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 hingga 2020 di GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan nomor 46,5/MS.20/KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 hingga 2020 di seluruh jemaat GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2020. Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI selaku Ketua Umum, Pendeta J. Marlen Joseph MTH selaku Sekretaris Umum. Kami PHMJ GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya periode 2017-2020 atas perkenanan Tuhan telah selesai melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Selanjutnya kami menyerahkan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini pada seluruh anggota PHMJ periode 2020-2022. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Kami PHMJ periode 2020-2022 mengucapkan terima kasih untuk segala tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bekerja, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudaraku, dengan berdiri kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, membawa firman Allah yang sudah kita renungkan bersama di ibadah minggu saat ini. Dengan yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian.
Saudaraku, dengan berdiri kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.